2 orang. Ih, gimana? Bingung. Aduh. Susah. Gimana ya? Gimana ya? Keterangan tuh. Ada 6. Apa? Oke. Siap? Kita mulai ya. Siap. Coba nih nyalain atau kameranya semuanya. Oke, ada Fulki, Rizka, Nurjulia, Ajam, Rafa. Lanjut. Yang lain? Bu, nggak apa-apa nggak pakai seragam. Siapa? Kalau nggak pakai seragam nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, asal pakai baju aja. Kan kelihatan nggak? Tuh siapa yang gondrong tuh? Arya Ramdhani. Saya Pudin, Gara Rondrong ini teh. Mumpung nggak diraja ya. Sen. Yang ini mana? Wanda. Safira, oke. Dimas mana? Nurjulia kenapa ngumpat? Nindi. Sadia, Salsa, Randika, Intan. Yuk, ditunggu kemunculannya biar nanti kita selfie. Halo Pina. Renda, Angga, Zaini, Setgita. iPhone ini siapa iPhone? Akmal. Siapa? Akmal. Sandy, Susi, Anggia. Mohon dinyalakan kameranya. Sebelum kita mulai, nyalain dulu kameranya semuanya ya. Sabia, Salsa, Wanda. Oke. Ini aja. Intan, Randika, Renda, Zaini, Angga, Sandy, Risma, Setgita, Trilafli. Dinyalain dulu kameranya. Halo Safira. Tuh, kangen-kangen. Sehat semuanya. Berat badannya nambah ini semuanya. Pasti makan terus ya di rumah ya. Fulki, mana Fulki nih? Siapa ini? TFT Muhammad F.
Wanda, Halo Bu, selamat siang. siang. Siapa itu yang Pagi. ya Andika Bu, kelas 11 Iya. IPS 4. Iya nggak? Nggak kelihatan mukanya? Ibu Halo. tadi maaf keluar. Siapa? Yang Nur tadi keluar. Oh iya, nggak apa-apa. Saya nyalain dulu semuanya kameranya. Rehan, Wanda, mana Wanda? Sadia, Salsa, Intan, Randika, Renda, Angga, Zaini, Risma, Tri Rafli, Sep Gita, Ariski. Sebentar. Di-mute dulu ya. Wanda, mana Wanda, Wanda? Siap ya, foto ya. Mau cheese atau gimana? Gimana We Bu lah? Gimana W-nya? Sebentar. Ini mah harus sedikit-sedikit. Rehan, mana ini tuh? Udah muncul lagi. 1, 2, 3. Sebentar ya. Sebentar. Lagi. Selanjutnya. Ini Rangga, mana Rangga? Siapa Zaini? Muncul dulu. Foto dulu, 1, 2, 3. Oke. Selama pembelajaran diharapkan ini ya, dinyalain aja kameranya ya. Oke. Biar kelihatan siapa yang ngantuk, siapa yang enggak. Oke. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sehat-sehat semuanya ya. Gimana liburannya, menyenangkan? Tidak. Di rumah aja ya? Iya. Gak apa-apa ya meskipun di rumah aja. Semoga lumayan bisa kalian break dari pembelajaran online selama 1 semester kemarin. Sayang sekali di semester ini yang sebetulnya sekolah juga udah berencana mau mau offline gitu ya, tapi ternyata ya karena kondisinya memang tidak memungkinkan, jadi memang kita masih pembelajaran jarak jauh gitu ya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat. Rapotnya sudah diterima masing-masing semuanya ya? Sudah dilihat nilai ekonominya? Sudah. Bagus ya? Alhamdulillah. Dan Ibu mah nggak ngasih. Ya, Ibu mah nggak ngasih yang di bawah KKM. Meskipun sebetulnya masih ada yang tidak mengumpulkan tugas, masih ada yang bolong-bolong. Siapa yang masih belum tuntas tugas-tugasnya? Silakan dilengkapi lagi ya. Kalau misalnya yang belum yang belum lengkap, silakan dilengkapi, nggak apa-apa, nyicil-nyicil sedikit-sedikit. Deskripsinya yang sudah Ibu share juga di grup ya. Kalau ada info apa-apa, silakan periksa di grup atau di e-learning. Oke? Ya Bu. Ya Bu. Ya, Intan kenapa ini Intan? Intan nanya sesuatu. Ya. Oke. Siap ya? Kita mulai pembelajaran ekonomi kali ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, untuk pelajaran ekonomi di semester 2 ini, sebelumnya kalian semester kemarin gimana kesan-kesannya dong pelajaran ekonominya? Dimengerti atau tidak atau biasa aja? Biasa aja, Bu. Biasa. Ada Mungkin udah Lemon, lengkap Bu. belum tugasnya? Kenapa? Sedikit mengerti. Sedikit mengerti, ya. Ya memang, ya kalau kita tatap muka juga pasti ada yang nggak ngerti, apalagi sekarang kita nggak, apa namanya tuh, jarak jauh kayak gini pembelajarannya gitu kan. Kita tidak bisa bertemu secara langsung, pasti ada banyak kendala gitu ya. Tapi kita berusaha aja ya. Kalau misalnya ada kendala atau ada yang tidak dimengerti, silakan tanyakan secara langsung. Oke? Oke, kita mulai ya. Oke. Sip. Kelihatan semuanya? Kelihatan. Ya, oke. Ini, nah kita langsung aja di sini ya. Materi pembelajaran ekonomi kelas 11 semester 2 itu hanya ada 4 KD atau 4 bab ya. Jadi apa saja? Bab 6 ini ada APBN dan APBD. Ada yang tahu? Mungkin ada yang sudah tahu APBN singkatan dari apa? Ada yang tahu? Nanti aja tuh ya. Oke, bab selanjutnya. Bab selanjutnya adalah perpajakan, kemudian 3.8, KD 3.8 kerjasama ekonomi internasional, 3.9 perdagangan internasional. Nah, ini juga ada pertemuannya. Untuk APBN, APBD itu ada 4 pertemuan. Ini termasuk ulangan ya. Jadi kalau misalnya pembelajaran aslinya berarti hanya 3 pertemuan ditambah ulangan 1 pertemuan. Kemudian perpajakan, kemudian kerjasama ekonomi internasional 3 pertemuan. Perdagangan internasional 4 pertemuan ya. Selanjutnya, nah ini ya, mengevaluasi dari semester 1, pembelajaran semester 1, ini Ibu ingatkan lagi ya, penting nih ya, don't forget. Yang pertama, mengisi presensi di e-learning tepat waktu gitu ya. Nanti juga setelah ini kalian kalau sudah end meeting, kalian bisa ngisi absen juga ya di e-learning gitu ya. Ditunggu bisa setiap pembelajaran itu, setiap jadwal ekonomi itu, jadwalnya dari jam 12.15 sampai 15.15. Ibu kasih 3 jam untuk mengisi absen gitu ya. Kemudian yang kedua, mencatat materi yang disampaikan di buku catatan masing-masing. Karena coba di sini ada yang udah punya buku ekonomi, buku paket ekonomi. Di rumahnya ada nggak? Nggak ada ya? Ya, jadi makanya Nggak ada, Bu. iya, makanya Ibu backup, Ibu sarankan kalian catat setiap materi yang Ibu sampaikan ya. Jadi untuk pembelajaran ketika kalian nanti ulangan atau nanti ujian gitu ya di akhir semester gitu ya. Kemudian yang ketiga, mengerjakan tugas sesuai instruksi gitu ya. Ibu harap tidak ada lagi yang bertanya, Bu, tugas yang mana? Ibu, yang tugas yang tanggal segini teh apa sih gitu ya. Nah, biasanya Ibu tuh kasih instruksinya biasanya di e-learning gitu ya. Kalau misalnya atau biasa di WA juga, di WA group juga bisa Ibu juga jelaskan gitu ya. Atau misalnya waktu kemarin juga yang di akhir semester itu Ibu sampai buatkan di Word gitu ya, itu tuh udah semuanya satu semester itu ada instruksinya yang jelas. Dan mengumpulkannya diharapkan tepat waktu. Kemudian yang keempat, lengkapi tugas-tugas yang belum dikumpulkan di semester 1. Seperti yang tadi Ibu bilang ya. Yang kelima, nyalakan kamera setiap mengikuti Zoom meeting, kecuali ada kendala teknis. Gitu ya. Tapi harus ada pemberitahuan sebelumnya sama Ibu. Gitu ya. Kemudian yang keenam, sampaikan setiap kendala selama PJJ kepada guru bersangkutan atau wali kelas. Ya, kepada Ibu gitu ya. Kalau misalnya, Bu, saya udah nggak bisa ikutan Zoom karena nggak punya kuota. Tapi kan
Kalau Zoom juga sebetulnya nggak seminggu sekali ya, nggak tiap minggu gitu. Paling misalnya setiap bab 1 kali aja. Gitu. Ya, oke? Ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang mau disampaikan lagi? Ditambahin? Nggak ada? Nggak ada ya? Lanjut ya. Nggak ada, Bu. Nah, sekarang ini aja ice breaking dulu deh. Tebak gambar. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Coba. Angkat tangannya. Kira-kira ada yang tahu? Rangga Bintang. mikir. Monker, Bu. Hah? Monker. Moneter. Monker, salah. Moneter, Bu. Iya, Moneter. iya betul. Moneter, Bu. Moneter. Moneter. Receh ya, biarin lah. Moneter ya. Monyet, Y-nya disila, yang nggak dihapus, terus tambahin R, jadi moneter. Gitu Moneter. ya. Lanjut, satu lagi. Kita recehan dulu lah sebelum materi. Akuntansi. Akuntansi. Ya, betul, Rizky. Akuntansi, Bu. Akuntansi. Ak tambah unta tambah nasi, tapi nasinya A-nya dihilangin. A-nya nggak ada. Akuntansi. Betul. Ya, nanti kalian kelas 12 belajarnya akuntansi ya, ekonominya gitu ya. Oke. Udah cukup terhibur. Ya, sedikit lah ya, lumayan lah ya. Oke, sekarang kita mulai materinya. Rerecehana tang lobatenya. Oke, materi yang pertama sesuai yang Ibu tadi jelaskan, APBN dan APBD. Pembelajaran satunya itu, nah ini hari ini pembelajaran 1 ya. Tujuan pembelajaran dari bab ini adalah pertama memahami pengertian, fungsi dan tujuan APBN. Yang kedua menjelaskan mekanisme penyusunan APBN. Yang ketiga, mengidentifikasi komponen sumber pendapatan dan belanja negara. Yang keempat, menumbuhkan rasa peduli pada hasil pembangunan yang dibiayai dari APBN. Gitu ya. Nah, yang pembelajaran pertama, pembelajaran 1 kali ini membahas tentang pengertian, fungsi, dan tujuan APBN. Tujuan APBN. Oke. Sebelumnya, tadi Ibu nanya, kepotong ya, APBN. Ada yang tahu kepanjangan dari apa? Singkatan dari apa? Anggaran pendapatan dan belanja negara. Iya, betul, Rangga. Sip. Kalau APBD berarti apa? Ada yang tahu lagi? Anggaran pendapatan dan belanja daerah. Betul, sip. Jadi, kita membahas tentang pendapatan dan belanja negara. Gitu ya. Nah, sebelum ke APBN-nya, anggaran itu adalah suatu perencanaan dalam perusahaan atau organisasi yang disusun secara terpadu dan dijelaskan dalam satuan unit moneter pada satu periode atau jangka waktu yang sudah ditentukan. Biasanya sih 1 periode gitu ya. Nah, secara spesifiknya APBN itu adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR gitu ya. Nah, ada landasan hukumnya pada pasal 23 UUD 45. Dan untuk yang tahun 2020 ini, APBN-nya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019. Ya. Nah, kemudian, jadi secara umum, APBN itu adalah daftar yang merinci segala pendapatan dan pengeluaran suatu negara dalam suatu periode, dalam satu periode. Gitu ya. Periode siapa? Periode kepresidenan, biasanya pemilihan presiden gitu ya, misalnya itu berarti sekarang Jokowi berarti periode 2 5 tahun gitu ya biasanya. Ya. Nah, sekarang fungsi APBN itu ada 6. Yang pertama fungsi alokasi, yang kedua distribusi, yang ketiga stabilisasi, yang keempat otoritas, yang kelima perencanaan, yang keenam regulasi. Gitu, ya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu fungsi APBN. Yang pertama yaitu alokasi ya. Fungsi alokasi itu adalah jadi anggaran negara itu harus terarah ya, harus terarah untuk memangkas pengangguran dan
inefisiensi dalam sumber daya dan menambah daya guna perekonomian gitu ya. Jadi biasanya sekarang muncul banyak pengangguran gitu ya. Berarti harus ada dana yang disiapkan dari APBN untuk memangkas pengangguran itu karena ada fungsi alokasinya gitu ya. Lanjut, fungsi distribusi. Kalau fungsi distribusi ini berarti APBN itu harus lebih teliti terhadap rasa pantas dan keadilan. Jadi ini harus didistribusikan, dibagikan sama rasa dan sama rata antar wilayah dan daerah, gitu ya. Dari Sabang sampai Merauke harus merasakan. Merata. Gitu, harus merata betul. Lanjut. Ada fungsi stabilisasi. Berarti agar apa? Jadi APBN ini digunakan untuk menjaga keseimbangan antara masyarakat melalui intervensi guna mencegah inflasi, gitu ya. Jadi biar enggak harga-harga agar tidak terlalu meningkat, gitu ya, bisa ada anggaran untuk mencegah terjadinya inflasi, gitu ya. Fungsi otoritas yaitu tonggak atau pokok pelaksanaan pendapatan dan belanja dalam setiap tahunnya, gitu ya. Jadi ya itu memang harus ada pedomannya gitu ya dalam melakukan atau menggunakan keuangan negara. Gitu ya. Kalau di rumah aja gitu ya kita kalian aja misalnya dapat uang jajan kan kalian juga harus ngatur gitu ya. Ini dipakai buat apa aja nih, misalnya dikasih 100.000 misalnya tuh sehari gitu ya, sehari 100.000 ada? Enggak ada. Sehari 100.000 ada? Nggak ada. Nggak ada, aduh sedih. Apalagi PJJ cenanya tara di bekelan gitu. Tara jajan. Ya, apa ya namanya, uang jajan berapapun gitu ya, kalian harus atur, apalagi ini APBN yang uangnya sangat besar, berarti memang harus ada ada aturannya gitu ya. Selanjutnya, fungsi perencanaan udah jelas. Ini harus direncanakan setiap tahunnya. Kemudian regulasi. Berarti APBN itu digunakan untuk mendorong kebutuhan ekonomi suatu negara dan jangka panjangnya adalah untuk meningkatkan kemakmuran negara. Ya. Oke. Itu adalah fungsi dari APBN. Ada yang mau tanya enggak? Enggak? Enggak. Udah, lanjut ya. Ya, lanjut. Nah, sekarang tujuan APBN itu apa sih? Banyak ya. Yang pertama adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan. Ya. Jelas ya? Yang kedua, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintahan kepada DPR dan masyarakat luas. Jadi ya jelas. Jadi mencegah terjadinya korupsi. Ini sebenarnya bisa aja di kong-kali-kong. Harusnya sih kalau bertanggung jawab, kalau yang sudah dianggarkan ya tidak digunakan untuk hal yang lain ya. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintahan. Jelas ya, misalnya tuh kayak sekarang misalnya tuh COVID gitu ya, banyak dana-dana yang dialihkan gitu ya dari APBN, misalnya tuh yang harusnya untuk pendidikan, misalnya tuh untuk ngasih beasiswa mahasiswa ke luar negeri gitu ya, PDP dan sebagainya. Ternyata sekarang harus dipangkas untuk penanganan COVID untuk memberikan bantuan sosial gitu ya, bansos gitu ya. Tuh. Kemudian yang keempat, membantu pemerintahan mencapai tujuan fiskal. Yang kelima, memungkinkan pemerintahan memenuhi prioritas belanja. Oke, sekarang apa yang diprioritaskan berarti untuk penanganan COVID ya. Secara umum, untuk meningkatkan produksi serta kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Karena kalau kemakmuran masyarakat itu di semester lalu juga ya udah udah dijelaskan bahwa salah satu indikator dari kemakmuran suatu negara adalah pendapatan masyarakat dan tingkat pengangguran juga berpengaruh ya. Semakin tinggi pengangguran berarti masyarakatnya kemakmurannya semakin rendah. Ya. Nah, ini mekanisme penyusunan APBN, jadi tidak sembarangan ya. Jadi APBN itu awalnya itu dari presiden. Presiden itu menyusun RAPBN, rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam bentuk nota keuangan, lalu diajukan ke DPR. Kemudian sama DPR-nya
disidangkan, ya. Nah, nanti ada dua kemungkinan, bisa ditolak, bisa diterima. Kalau diterima, berarti nanti RAPBN-nya disahkan jadi APBN atau undang-undang gitu ya. Nanti dikembalikan untuk dilaksanakan kembali kepada Presiden, gitu ya. Tapi kalau ditolak gimana? Kalau ditolak berarti menggunakan APBN tahun sebelumnya, gitu ya. Nanti APBN tahun lalu dikembalikan kepada Presiden untuk dilaksanakan, gitu ya. Oke, ada yang bertanya nggak? Enggak, Bu. Tidak? Nah, kalau materinya sih sampai sini, paling sebelumnya untuk mengecek ke pemahaman kalian. Jadi tadi kan kita pelajari apa aja berarti? Pengertian, fungsi, dan mekanisme penyusunan. Dan tujuan, Bu. Ya, Mekanisme tujuan juga. tujuan. Betul, oke. Nah, terakhir nih, sekarang saya jawab nih. Yang pertama, termasuk fungsi APBN apakah ini? Yang pertama, APBN diarahkan untuk mengurangi pengangguran. Fungsi yang mana tadi? Coba, tunjuk tangan. Yang bisa. Yang pertama, fungsi yang mana ini? APBN diarahkan untuk mengurangi pengangguran. Fungsi yang mana? Fungsi regulasi, alokasi, terus apa lagi tadi? Distribusi. Apa lagi tadi? Fungsi stabilisasi, betul. Otoritas. Otoritas. Nah, yang pertama ini apa coba? Fungsi apa? Alokasi, Bu. Siapa yang jawab? Sangga ya? Rangga, Bu. Ya, betul. Yang pertama ini adalah fungsi alokasi. Sudah jelas tadi ada tulisannya ya. Fungsi alokasi itu salah satunya adalah untuk mengurangi pengangguran dari APBN gitu ya. Yang kedua, terkait penanganan akibat pandemi COVID, pemerintah di bidang pendidikan, pemerintah mengalokasikan bantuan kuota internet untuk siswa dan guru dan mahasiswa. Iya, uang dari mana ya? Berarti itu ada dana yang dipindahkan gitu ya. Nah, itu berarti fungsi yang mana? Fungsi perencanaan, Bu. Fungsi perencanaan. Siapa itu, Rizka? Rizka. Kenapa fungsi perencanaan, Rizka? Nah, gitu. Ya, Ibu. Rizka. Nah, kenapa fungsi perencanaan? Karena rencananya berubah gitu. Karena, Bu, tadi ya, Ibu. Ya. Kurang tepat ya. Jadi ini lebih ke, ini udah ada kata-katanya, pemerintah mengalokasikan. Berarti sama kayak tadi yang pertama. Oh, berarti fungsi alokasi. Iya. Cukup main ya, menjebak. Yang ketiga, penyaluran dana pada masyarakat berbagai wilayah berdasarkan rasa pantas dan keadilan. Distribusi, Bu. Iya, betul, Rangga. Fungsi distribusi. Gitu, ya. Oke. Ada yang bertanyain? Enggak. Oke. Sudah. Itu materi yang bisa Ibu sampaikan di pembelajaran hari ini, ya. Ada yang bertanya enggak? Tidak ada. Masih Tidak. gampang ya? Masih gampang. Mau dikasih tugas atau enggak? Kasih. Mau dikasih tugas? Terserah. Kangen ya sama tugas Ibu yang banyak. Enggak, Bu. Enggak. Pelajaran lain banyak tugasnya enggak? Enggak ada tugas, Banyak. Bu. Banyak juga. Banyak, Bu. Bikin aku pusing, Bu. Bikin aku pusing. Ya udah tuh. Untuk minggu ini berita gembiranya adalah tidak ada tugas ya. Yo. Mungkin, Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. nyicing balager atau kalau dikasih tugas on time Gila. ngerjainnya. Ya. Siap, Bu. Ya, nanti mah Bersyukur belajar kepada Allah. dengerin dulu.
belajar dari semester lalu, sebenarnya dengerin dulu. Lah, ya di mute dulu aja. Nah, kalau semester lalu itu Ibu banyak memberikan tugas, tapi tugasnya itu setiap satu pertemuan itu sedikit gitu ya, paling satu soal gitu kan ya. Tapi jadi ngerjainnya tuh meriksanya juga Ibu teh riet gitu. Kalian udah mah susah ditagihnya gitu ya. Udah gitu nanya terus, ini tugasnya mana? Jadi belajar dari semester lalu kemungkinan tidak ada maksudnya itu akan berkurang tugasnya, tapi sekali tugas akan banyak gitu. Satu kali tugas langsung beranak pinak gitu ya. Oke, gitu aja ya. Kumaha Ibu ya nanya. Oke. Siap. Ya sudahlah, begitu saja. Kita akhiri saja. Sehat selalu. Kalau ada yang mau tanyain atau ada kendala, silakan sampaikan secara langsung di WA group ya. Gunakan WA group itu semaksimal mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Muhammad Gilang hadir, Bu. Mana Gilang? Oh, Gilang. Di mana? Itu digogorokan segala. Judi. Isi absen juga di e-learning ya. Oke. Ibu. Terima kasih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gilang RKS.